Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak solih-solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali. Kali ini kita akan belajar matematika ya, tetap bab 1 tentang pecahan. Kita lanjut ke berbagai bentuk pecahan. Namun, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Silakan anak Soli keluarkan buku paket matematikanya, buka halaman 12, yaitu berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu banyak bentuknya ya, bisa pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yang kita pelajari ini yaitu pertama pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu ada dua ya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah ya. Nah, ini contohnya. Nah, pembilang itu yang atas ya, jadi 2 ini lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 6. Contohnya yaitu 2/6, 3/5, 6/9. Itu pecahan murni ya. Selanjutnya adalah pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, contohnya yaitu ini. Nih, jadi yang atas lebih besar daripada yang bawah. Jadi 7 lebih besar daripada 6. 9/5, 12/9. Ini biasanya kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Kita ke pecahan campuran. Buka halaman itu ya, di halaman 12 sudah ada ya. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara apa? Dengan cara membagi pembilang pecahan dengan penyebutnya ya. Nah, ini adalah contoh bilangan campuran. Ini adalah bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, nggak ada koma-komanya. Ini adalah bilangan bulatnya. Dan ini adalah pecahannya. Jadi pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan ya. Kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Yaitu pecahan persepuluhan atau 1/10, perseratusan atau 1/100, perseribuan atau 1/1000, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Kalau pecahan desimal itu harus ada tanda komanya ya. Contoh, nah ini 3/10. 3/10. Karena per 10, maka di belakang koma itu 1 angka. Jadi ditulis 0,3. Ya, dari depannya misalkan 3/10. Karena belakangnya adalah 10, maka kita tulis 0, 0, ini angka berapa? Angka 3. Berarti 0,3. Nah, dibaca 0,3 atau 3/10 ya. Selanjutnya ini 25/100. Karena penyebutnya adalah 100, maka di belakang koma 2 angka. Yaitu, kasih 0 dulu. 0, ini berapa? Angka berapa? 21.
Jadi 0,25. Misalkan ini 5/100. 5 ya, 5/100. Maka karena penyebutnya 100, di belakang koma juga 2 angka. Berarti kita nulisnya 0,05. Gitu ya, ada nolnya. Karena kan bilangannya cuma 5 saja. Maka 0,05 ya. Nah, 0,25 ini dibaca 0,25. Ya, bukan 0,25, bukan ya, tapi 0,25 atau 25/100 ya. Nah, kita lanjut ke persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen itu penyebutnya harus 100 ya. Persen itu ditulis dengan lambang seperti itu ya. Nah, ini lambang persen ya. Contohnya 8%. 8% itu artinya 8/100. Misalkan 12%. Kalau 12% berarti 12/100. 50% berarti 50/100 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Silakan buka halaman 14. Nah, ini kita yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, tadi pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu bilangan bulat dan pecahan. Contohnya adalah 2, 3/5. Nah, ini pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya, Bu? Nah, misalkan ini ada pecahan campuran 4, 2/5. Ya, jadi pecahan campurannya adalah 4, 2/5. Bagaimana cara kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Nah, ini ada rumusnya. Ya, ada caranya, yaitu bawah kali samping tambah atas. Boleh kita ulangi. Bawah kali samping tambah atas. Ya, jadi caranya bawah kali samping berarti 5 dikali 4. 5 dikali 4, 20 ditambah atas, 20 ditambah 2 ya. Jadi boleh tak ulangi, 5 kali 4 ditambah 2 penyebutnya berapa? Penyebutnya 5, tetap ditulis 5. Jadi 5 kali 4, 5 kali 4, 20 ditambah 2 adalah 22/5. Ini adalah pecahan biasanya ya. Jadi diingat-ingat ya rumusnya ya. Bawah kali samping tambah atas. Ya, ingat-ingat ya. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, misalkan pecahan biasanya ini ya. Kita buktikan apakah benar pecahan campurannya seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah 22/5. Kita menggunakan cara apa? Cara porogapet. Porogapet itu pembagian yang bersusun ke bawah ya. Nah, ini 22/5 itu artinya 22 dibagi 5. Ya, 22 dibagi 5. 22 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa yang mendekati 22? Yaitu 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Maka 22 dikurangin 20 berapa? Hasilnya adalah 2. Ini cukup seperti ini saja ya. Tidak perlu dibagi lagi. Tidak perlu 2 bagi 5. Tidak perlu ya. Ini cukup seperti ini saja. Karena ini adalah pembagian bersisa. Jadi 22 dibagi 5 itu adalah 4, sisa 2. Bagaimana Bu cara menulis pecahan campurannya? Nah, ini juga ada rumusnya. Atas, bawah, samping.
ya, atas bawah samping. Jadi ditulis atas dulu, atasnya berapa? 4. Habis itu tulis bawah dulu, bawahnya. Bawah berapa? 2. Jadi 4, 2, baru yang samping 5, ya. Paham? Atas bawah samping, atas 4, bawah 2, samping 5. Jadi ditulis 4, 4, 2, per 5, ya. Seperti itu ya, anak-anak solihah, semoga bisa dipahami. Ingat-ingat rumusnya ya yang tadi ya. Sekarang yang nomor 2 ya, ini salah. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yaitu yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Yaitu kita mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi pecahan desimal itu, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu penyebutnya harus diubah menjadi 10, 100, dan 1000. Tidak boleh diubah menjadi 9, 12, 15. Tidak ya. Hanya 10, 100, dan 1000. Nah, contohnya misalkan jika soalnya pecahan biasanya penyebutnya adalah sebelumnya adalah 2 atau 5, maka kita ubah menjadi 10. Apabila penyebutnya adalah 4, 20, 25, 50, maka kita ubah menjadi 100. Apabila 8 penyebutnya dan 125, kita ubah menjadi 1000. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. 3/5. Nah, ini penyebutnya adalah 5. Maka kita ubah ke mana? Ke 10 ya. 5. Tulis ya 3/5. Ini per 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5 kali 2. Maka 5 kali 2, kalau bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2, harus sama ya. Maka 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. Nah, maka hasilnya 6/10. Karena 10 penyebutnya, maka di belakang koma 1 angka. Bisa kita tulis 0,6 ya. Nah, ini adalah pembilang dan penyebut masing-masing dikali 2. Harus sama ya, atas sama bawah kalinya. Yang kedua, 1/4. Nah, ini penyebutnya 4. Maka kita ubah menjadi berapa kalau 4? Kita ubah menjadi penyebutnya 100. Nah, diubah menjadi 100. Karena kalau diubah ke 10, 4 kali berapa yang hasilnya 10? Kan tidak bisa ya. Maka kita ubah menjadi 100. Kalau 4 ke 100 itu bisa. Yaitu 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Ya. Kalau bawahnya dikali 25, atasnya juga dikali 25. Jadi 1/4 masing-masing dikali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Karena di belakang, karena penyebutnya 100, maka di belakang koma 2 angka. Jadi ditulis 0, ini berapa? 25. Ya, 0,25. Selanjutnya, nah ini contoh 2/8. 8. Kalau 8 berarti diubah menjadi berapa? Yaitu diubah menjadi 1000. Ya, ini 1000. Karena 8, kalau diubah ke 100, 8 kali berapa yang hasilnya 100? Pasti tidak ketemu, tidak ada ya. Adanya yaitu dikali di per 1000. Jadi 8 kali 125 itu adalah 1000. Karena di bawah kali 125, maka atas juga dikali 125. Yaitu 2 kali 125, yaitu 250. Jadi hasilnya 250 per 1000 sama dengan 0,250 ya. 0,250. Seperti itu ya, harus diubah
penyebutnya ini kan 5 harus diubah menjadi per 10 atau per ratus atau per 1000 ya. Nah, sekarang kita ubah pecahan desimal. Tadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu kita ubah sama ya penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000. Aturannya bagaimana? Jika pecahannya dengan satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Setelah itu, kalian sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk paling sederhana. Ya, coba perhatikan contoh ini. Nah, ini adalah 0,5. Di belakang koma, ini kan di belakang koma. Ada berapa angka? Yaitu ada satu angka, 5 saja ya. Maka 5 kita tulis angkanya ini angkanya 5 per, karena satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berarti 5 per 10. Nah, 5 per 10 apakah ini sudah sederhana? Belum ya, masih bisa dibagi. Dibagi berapa, Bu? Ya, masing-masing bisa dibagi 5 ya. Apabila atas dibagi 5, maka bawah juga harus dibagi 5, harus sama pembaginya ya. Nah, berarti 5 dibagi 5 berapa? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. Bu, apakah bisa dibagi 2? Karena 10 bagi 2 bisa, Bu. Ya, kita coba ya. 10 bagi 2. Benar 5. 5 bagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa kan? Maka itu tidak boleh, harus sama pembaginya. Ya, maka kita bagi masing-masing 5. Ketemu setengah, yaitu 1/2. Selanjutnya ini 0,75. Nah, 0,75 ini di belakang koma berapa angka? 1, 2, yaitu 75. Ya, ada 2 angka. Berarti kalau 2 angka penyebutnya adalah 100. Berarti 75 per 100. Nah, 75 per 100 apakah sudah sederhana, Bu? Belum sederhana ya, masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Ini Bu Lita bagi langsung 25. Kalau kalian misalkan belum paham atau belum tahu pembaginya berapa, kalian bagi dengan bilangan yang kecil dulu. Misalkan dibagi 5 dulu ya. Atau ya misalkan bagi 5 dulu, 75 dibagi 5 berapa, 100 bagi 5 berapa ya. Nanti baru dikecilkan lagi. Apabila masih bisa disederhanakan lagi, kita bagi lagi sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Ini 75 bagi 25 berapa? 3. Kalau atas dibagi 25, di bawah juga harus dibagi 25, yaitu 100 bagi 24 sama dengan 4. Jadi pembilang dan penyebutnya itu dibagi 25. Jadi jawabannya adalah 3/4. Ya, seperti itu ya anak-anak soli-soli ya. Jangan lupa ya, kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, itu penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000 ya. Kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, pecahan biasa menjadi persen. Persen itu apa? Yaitu dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi ke bentuk persen, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Jadi kalau persen itu penyebutnya harus 100 ya. Contoh. Nah, ini contohnya ya, 3/5. 3/5 kita ubah menjadi 100. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 100? Lihat, 5 kali 20. 5 kali 20 adalah 100. Kalau bawah kali 20, atas juga harus dikali 20. Yaitu 3 kali 20 berapa? 60. Jadi hasilnya adalah 60/100. 60/100 itu sama saja dengan 60% ya. Yang nomor 2, 5/25. Nah, di bawahnya adalah 25. Maka 25 dikali berapa yang hasilnya 100?
Berarti 25 dikali 4. Jika 25 dikali 4 itu hasilnya 100, maka yang atas juga harus dikali 4. Nah, ini adalah 5 bilangannya. 5 kali 4 berapa? 20. Maka 20 per 100 itu adalah 20% ya. Sekarang kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa? Yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi penyebut 100. Ya, ingat-ingat ya, kalau persen diubah penyebutnya menjadi 100. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini contohnya adalah bilangan persen, 25%. 25% itu artinya adalah 25 per 100. Nah, karena 25 per 100 ini belum sederhana, masih bisa dibagi ya. Maka kita bagi. Masing-masing kita bagi ini 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, yaitu 4 ya. Sekarang nomor 2, karena 1/4 sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya cukup 1/4 ya. Nomor 2, 50%. Itu artinya adalah 50 per 100. Nah, 50 per 100 apakah sudah sederhana? Belum ya. Makanya kita bagi, yaitu kita bagi masing-masing 50. Ya. Kalau atas bagi 50, bawah juga harus bagi 50. Sama seperti yang tadi ya. 50 bagi 50 /1. 100 bagi 50 adalah 2. Jadi 50% itu pecahan biasanya adalah 1/2 ya. Alhamdulillah cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya ya. Anak-anak Soli-Solia tolong kerjakan latihannya untuk mengasah kemampuan kalian ya. Yaitu bentuk pecahan biasa dari 4/3/5. Jadi ini adalah pecahan campuran. Kalian ubah menjadi pecahan biasa ya. Yang kedua, bentuk pecahan campuran dari 18/4. Nah, ini pecahan biasa, kalian ubah menjadi pecahan campuran. Yang nomor 3, bentuk pecahan biasa dari 0,45. Nah, ini adalah pecahan desimal atau bilangan desimal, kalian ubah menjadi pecahan biasa. Ya, nomor 4. Bentuk desimal dari pecahan 15/25 adalah, nah ini adalah pecahan biasa 15/25, kalian ubah menjadi desimal. Nah ini adalah bentuk persen dari 8/20. Ini adalah pecahan biasa 8/20, kalian ubah menjadi bentuk persen ya. Nomor 6, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 75%. Nah ini adalah bilangan persen, kalian ubah menjadi pecahan biasa ya. Cukup jelas ya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.